Haleluya, puji Tuhan. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan menghantar kita sampai ada pada saat sore hari ini karena kemurahan Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih atas pertolongan-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu hingga kami bisa ada lagi pada saat hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kami dengar, berbicaralah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Hari ini kita akan berbicara tentang generasi yang berharga. Berbicara tentang generasi maka tidak harus berbicara tentang orang muda. Generasi itu berbicara tentang angkatan atau zaman. Hari ini kita akan berbicara tentang generasi yang berharga di akhir zaman. Hari-hari ini Bapak Ibu kita semua hidup di penghujung akhir zaman. Tuhan menentukan kita untuk lahir dan hidup di penghujung akhir zaman. Maka wajiblah kita menjadi generasi yang berharga di mata Tuhan. Berbicara tentang berharga, berharga itu artinya berkualitas, ada nilai jual atau sesuatu yang sangat tinggi sekali nilainya. Untuk orang dunia atau untuk dunia, maka berbicara tentang berharga atau generasi yang berharga, itu berbicara tentang generasi yang smart, orang yang cekatan, ya. Kalau kita nggak smart, maka tidak akan laku di dunia ini. Kalau kita nggak cekatan, nggak akan laku di dunia pekerjaan. Atau berbicara orang yang otaknya jalan smart dan aktif bekerja, itu yang disebut berharga di mata dunia. Tetapi ketika kita berbicara tentang rohani, orang yang berharga adalah orang yang siap pelayanan. Artinya ketika Bapak Ibu Gembala mengajak, ayo pelayanan, siap Om. Ayo tugas ini siap, itu siap. Artinya dia berharga di dunia pelayanan. Tetapi sebagai generasi di akhir zaman, maka kita dituntut untuk berharga, baik di mata dunia maupun di mata rohani. Bagaimana kita tetap berharga di mata Tuhan, tetapi kita tetap sukses di dalam dunia pekerjaan, kuliah, sekolah. Bagaimana sebaliknya kita sukses di sekolah, kerja, kuliah, tetapi kita tetap eksis juga di kehidupan berohani kita. Kebanyakan kita memilih satu. Kita aktif di dunia pekerjaan, kita lupa dengan rohani. Atau sebaliknya, kita tiap hari di gereja, tapi kita lupa bahwa kita ada kebutuhan jasmani. Kita tidak bekerja. Tapi hari-hari ini Tuhan inginkan kita untuk bisa sukses dalam dua hal. Kita perhatikan, kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang dalam kehidupannya sukses di dunia pekerjaan, tetapi dia juga sukses di mata Tuhan. Mari, bagaimana menjadi generasi yang berharga di mata Tuhan di penghujung akhir zaman ini. Daniel pasal 5 ayat 12. Di situ menuliskan tentang Daniel yang memiliki roh yang luar biasa. Hal yang pertama yang harus dimiliki oleh generasi berharga di akhir zaman ini adalah milikilah roh yang luar biasa. Kita perhatikan dalam Daniel 5 ayat 12 tadi. Roh di situ digunakan dengan R kecil. Artinya Daniel memiliki roh yang luar biasa. Dianya memiliki roh yang luar biasa. Kenapa? Karena di dalam ayat yang ke-16 dikatakan dia aktif 3 kali sehari berdoa. Seperti yang biasa dia lakukan. Ada hubungannya dengan Tuhan. Sehingga hubungan dengan Tuhan yang kontinu terus menerus tanpa
putus tanpa lelah, dia berdoa, dia menyanyi. Alkitab berkata seperti biasa yang dia lakukan. Itu membuat rohnya Daniel menjadi luar biasa. Karena dia selalu berhubungan dengan Tuhan. Maka yang pertama, yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berharga di mata Tuhan di akhir zaman. Milikilah roh yang luar biasa, yaitu hubunganmu dengan Tuhan. Yang kedua, Daniel 1 ayat 8. Daniel 1 ayat 8 berbicara tentang Daniel menjaga diri. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di penghujung akhir zaman. Kita hidup di mana orang hidup dengan tidak menjaga kekudusan. Kekudusan berpikirkah itu, kekudusan matakah itu, kekudusan bicarakah itu, atau kekudusan melakukan sesuatu. Orang tidak lagi menganggap kekudusan itu penting. Tapi apa yang dilihat dari Daniel, di dalam Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Hari-hari ini perlu generasi yang memperhatikan kekudusan. Hai engkau anak-anak muda di rumah, perhatikan gaya hidupmu, perhatikan lingkunganmu, perhatikan jaga bicaramu. Jadilah orang-orang yang berkenan, jadilah orang-orang yang berharga dengan menjaga segala sesuatunya sesuai dengan firman. Yang kedua, ketika berbicara tentang generasi yang berharga di akhir zaman ini, maka kita akan membaca Daniel 1 ayat 17. Daniel 5 ayat 17. Maaf, Daniel 5 ayat 17. Di sana menceritakan tentang Daniel yang ditawarkan oleh hadiah. Daniel ditawarkan hadiah oleh raja. Tetapi Daniel berkata, simpan saja hadiahmu. Tapi Daniel tetap melakukan tugasnya sebagai petugas raja. Artinya akan banyak tawaran-tawaran dari dunia untuk memberikan sesuatu yang mengenakan mata kita. Sesuatu yang mengenakan otak kita. Banyak yang ditawarkan oleh manusia dunia yang mengenakan mulut kita. Tetapi perhatikan, segala sesuatu yang dunia berikan ada batas. Mau cari kehendak Tuhan atau mau cari keinginan dunia? Itu adalah pilihan kita. Yang terakhir, generasi yang berharga di akhir zaman ini adalah generasi yang memperhatikan Daniel 5 ayat 12. Di situ berbicara tentang Daniel memiliki pengetahuan. Tidak hanya urapan, tapi Daniel memiliki pengetahuan. Dari mana Daniel memiliki pengetahuan? Berbicara tentang pengetahuan, itu tidak mungkin datang lahir orang langsung pintar. Tetapi ada proses yang namanya belajar. Nggak ada orang sekolah kucuk-kucuk kelas 1 langsung pintar. Nggak ada, harus ada proses. Proses pembelajaran pun untuk menjadi pintar harus ekstra dibandingkan dengan yang lain. Saya guru. Di sekolah dituntut orang untuk belajar. Ada anak-anak yang pintar, biasanya mereka ketika istirahat tetap ada di ruang. Mereka mengulangi pelajaran. Tapi ada anak-anak yang santai aja sampai jam istirahat selesai pun masih tetap ada di kantin. Ya? Jadi ketika berbicara tentang hikmat dan pengetahuan, maka ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Berbicara tentang firman pun harus ada waktu yang dikorbankan untuk membaca firman, merenungkan, sehingga kita bisa mendapatkan hikmat daripada Allah. Itu yang akan saya bagikan malam hari ini. Generasi-generasi, angkatan yang ada di penghujung akhir zaman ini. Ingatlah beberapa hal ini. Untuk menjadi berharga di mata Tuhan, maka kita harus memiliki roh yang luar biasa. Yang kedua, kita bisa menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, kita tahu memilih mana yang baik dan yang mana yang tidak baik. Yang keempat, kita tetap dalam pembelajaran, proses belajar, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mungkin itu yang bisa kita renungkan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita tetap kuat dalam menghadapi segala tantangan di akhir zaman ini. Mari kita berdoa untuk menutup pertemuan.
Ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan. Tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa menyenangkan hatimu, menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Sebagai generasi yang ada di penghujung akhir zaman, harus menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Orang-orang yang berharga di mata keluarga kami. Kami tetap eksis di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang melayani Tuhan. Tetapi kami pun tetap eksis dalam pekerjaan kami meraih kesuksesan sebagai orang-orang yang masih hidup di dunia ini. Terima kasih, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sesanim, bangkit, kuat, menang. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.